Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat, sehingga dapat melakukan presentasi materi pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula, sholawat beriring salam, marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dayu Kinanti, NPM 2110070120027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Etika Profesi Kesehatan Masyarakat dalam mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nova Arikman, MS. Materi yang pertama yaitu mengenai standar profesi kesehatan masyarakat yang berasal dari Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat. Upaya yang dilakukan bersama masyarakat itu secara terorganisir dengan tujuan untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, preventif, yang dimana yang artinya adalah pencegahan, dan promotif, yang artinya ialah promosi, edukasi, atau memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Hal tersebut atau dua hal tersebut, preventif dan promotif, itu lebih penting daripada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat. Kemudian preventif promotif yang melibatkan keikutsertaan masyarakat mempunyai implikasi bahwa klien profesi kesehatan masyarakat bukanlah individu, tetapi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, perlu dilandasi oleh etika yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita masuk pada contoh dari standar profesi kesehatan masyarakat yang berasal dari Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat. Yang pertama yaitu profesi kesehatan masyarakat, sebaiknya secara prinsip mengetahui penyebab paling mendasar dari penyakit. Selain itu juga kebutuhan terhadap kesehatan yang nantinya bertujuan mencegah dampak yang tidak diinginkan. Jadi sebagai profesi kesehatan masyarakat harus terlebih dahulu mempelajari, mengetahui apa yang menjadi penyebab dasar
sehingga nantinya bisa berlanjut pengetahuannya, pencari-tahuannya mengenai hal tersebut. Yang kedua yaitu mengenai profesi kesehatan masyarakat, sebaiknya menghormati hak asasi individu dalam komunitas dalam rangka memahami kesehatan masyarakat. Jadi profesi masyarakat itu untuk memperlancarkan atau memudahkan kita untuk komunikasi dengan suatu komunitas ataupun individu. Kita harus menghormati, harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kemudian yang ketiga yaitu program dan kebijakan kesehatan masyarakat sebaiknya diimplementasikan semaksimal mungkin untuk meningkatkan lingkungan fisik dan sosial. Jadi apa yang menjadi program dan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan, yang telah direncanakan, itu diimplementasikan semaksimal mungkin supaya dapat meningkatkan fisik dan sosial. Selain itu, ada contoh lagi yaitu lembaga-lembaga di bidang kesehatan masyarakat sebaiknya memberikan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan dan program, dan sebaiknya mendapatkan persetujuan dari masyarakat dalam mengimplementasikannya. Kemudian kita masuk materi yang kedua dengan judul yaitu perlunya standar profesi bagi kesehatan masyarakat. Standar profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien ataupun pasien secara profesional. Jadi, setiap profesi itu melakukan pelayanannya kepada pasien harus secara profesional. Harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Dan tidak boleh sembarangan ataupun tidak mengikuti prosedur dalam melayani pasien. Kemudian keberadaan standar dalam pelayanan kesehatan akan memberikan manfaat. Antara lain mengurangi variasi proses, merupakan persyaratan prosesi, dan dasar untuk mengukur mutu. Ditetapkan standar juga akan menjamin keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan kesehatan. Dikuranginya variasi dalam pelayanan akan meningkatkan konsistensi pelayanan kesehatan, mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien, meningkatkan efisiensi dalam pelayanan, dan memudahkan petugas dalam pelayanan. Jadi, pelayanan kesehatan masyarakat tersebut diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan juga menurunkan risiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hak atas kesehatan seseorang. Jadi, tanggung jawab dalam hal ini sangat besar, sehingga harus butuh ketelitian, harus perlunya standar profesi bagi kesehatan masyarakat. Contoh dari standar profesi kesehatan masyarakat yaitu kemampuan mengkaji dan menganalisis situasi, mampu mendefinisikan masalah secara tepat, yang mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mampu mengidentifikasikan data secara tepat relevan sebagai sumber informasi. Kemampuan mengembangkan perencanaan program dan kebijakan, kemudian mampu mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi. Yang ketiga yaitu kemampuan memahami budaya setempat, mampu menggunakan metode yang
tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya. Baiklah, itu dua materi yang saya jelaskan dalam judul presentasi saya. Saya mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat menyimak presentasi saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.